Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati dari PMM 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang first derivative test for extrema. Di sini yang pertama kita lihat teorema uji turunan pertama. Nah, misalkan si C-nya itu suatu nilai kritis fungsi f yang kontinu pada selang buka I yang memuat C. Nah, jika si f-nya itu terdiferensialkan pada selang tersebut, kecuali mungkin pada si C, maka fc-nya itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu, jika f aksen x-nya itu berubah dari negatif menjadi positif pada si C, maka f-nya itu memiliki minimum lokal pada C titik koordinat fc. Nah, jika f aksen x-nya itu berubah dari positif menjadi negatif pada si C, maka dia memiliki maksimum lokal pada C koordinat fc. Nah, jika f aksen x-nya bernilai positif pada kedua sisi C ataupun negatif pada kedua sisi C, maka fc-nya itu bukanlah minimum lokal ataupun maksimum lokal. Nah, di sini kita lihat gambar yang pertama sebelah kiri atas. Di situ ada titik A menuju C, kemudian menuju ke B. Pertama kita lihat titik A menuju ke C. Di situ terlihat f aksen x-nya itu lebih kecil dari 0. Kemudian di situ tandanya negatif. Karena tandanya negatif disebut dia fungsi naik, karena tandanya dia menurun. Kemudian kita lihat dari titik C ke B. Di sini terlihat f aksen x-nya itu lebih besar dari 0. Di sini tandanya positif dan dia fungsinya naik. Maka jika di teorema uji turunan pertama, jika tandanya negatif berubah menjadi positif, maka disebut dia minimum lokal. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Di sini ada titik A menuju C, kemudian menuju B juga. Pertama kita lihat titik A menuju C. Di sini terlihat f aksen x-nya itu lebih besar dari 0. Di sini fungsinya naik, tandanya negatif yang pertama. Kemudian dari titik C ke B, di sini terlihat f aksen x-nya itu lebih kecil dari 0 dan tandanya pun dia negatif, maka fungsinya turun. Nah, jika positif berubah jadi negatif, maka diuji teorema turunan pertama disebutlah dia maksimum lokal. Beda dengan gambar yang di bawah ini. Pertama kita lihat bawah sebelah kiri. Di sini ada titik A menuju C, kemudian menuju B. Yang pertama titik A menuju C-nya itu terlihat f aksen x-nya itu lebih besar dari 0. Dia fungsinya naik, karena dia menaik maka dia tandanya positif. Kemudian dibelokkan dia sedikit dan fungsinya tetap saja tidak berubah tanda, dia tetap positif. Di sini terlihat f aksen x-nya itu lebih besar dari 0. Fungsinya naik. Di sini tandanya positif. Dia tidak turun, tetapi tandanya sama. Kemudian kita lihat gambar yang di sebelahnya. Ini beda. Yang pertama tadi sebelah kiri dia fungsinya naik, tetapi yang sebelah kanan ini dia fungsinya turun dan dibelokkan turun juga. Yang pertama kita lihat titik A menuju C-nya itu, di sini terlihat f aksen x-nya itu lebih kecil dari 0, tandanya negatif, maka fungsinya turun. Di situ juga tandanya menurun. Kemudian dibelokkan dia sedikit menurun kembali, tidak berubah tanda, tetap saja negatif. Di sini terlihat dari titik C ke B-nya itu f aksen x-nya itu lebih kecil dari 0, maka fungsinya menurun. Nah, jika diuji teorema turunan pertama, jika dia tidak berubah tanda, cuman dia dibelokkan sedikit, dia itu dinamakan bukan relatif minimum ataupun maksimum. Nah, di sini kita perhatikan contohnya. Tentukan jenis titik stasioner dari fungsi f(x)-nya sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 2. Nah, di sini akan kita turunkan dulu dia fungsi tadi menjadi f aksen x, kita samakan dengan 0.
maka dapatlah dia kita turunkan menjadi 6x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 12 sama dengan 0. Jika sudah kita turunkan, maka kita bagikan dia dengan 6. Maka 6x pangkat 2 dibagi 6x pangkat 2 dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Setelah kita bagikan, maka kita faktorkan dia angka berapa yang jika dikalikan hasilnya min 2 dan jika ditambahkan dia hasilnya min 1. Maka dapatlah dia x-nya sama dengan 2 dan x-nya sama dengan min 1. Kemudian di sini terlihat ada sebuah gambar. Di sini terdapat titiknya itu terlihat ada min 1 dan 2. Kita bingung kan kenapa di atas sebelah kanan min 2 itu tandanya positif, kemudian di antara titik min 1 keduanya itu tandanya negatif. Begitu juga dengan tanda di atas min 1 sebelah kiri itu tandanya positif. Pertama kita lihat dulu titik angka 2 kenapa tandanya positif. Kita bayangkan angka setelah angka 2 sebelah kanan itu ada angka berapa aja, ada 3, ada 4, ada 5 dan seterusnya. Kita misalkan ambil sembarang angka 3 dikurang 2 hasilnya positif, 3 ditambah 4 hasilnya positif, maka positif dikali positif hasilnya positif, maka itulah tandanya positif. Kemudian dari titik min 1 sampai titik 2 itu terlihat di situ tandanya negatif. Kenapa? Kita misalkan ambil sembarang angka di antara min 1 ke 2, kita ambil angka misalkan 1 dikurang 1 hasilnya negatif, 1 ditambah 2 atau 1 dikurang 2 itu hasilnya positif, maka negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Kemudian kenapa itu tanda di atas sebelah kanan min 1 tandanya positif? Kita misalkan ambil angka setelah min 1 ada min 2, ada min 3 dan seterusnya. Kita ambil sembarang min 2. Min 2 dikurang 1 hasilnya negatif. Min 2 ditambah dikurang min 3 atau hasilnya juga negatif. Maka negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, setelah kita mengetahui tandanya dan gambarnya, maka bisa kita simpulkan bahwa dari gambar tersebut terujilah dia pada turunan pertama itu maksimum ketika x-nya itu min 1. Kemudian ketika x-nya itu 2, dia terdefinisikan minimum lokal.